Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menge-share sebuah berita yang baru-baru saja keluar, yaitu calon TKI sekarang harus hutang bank untuk pembiayaan penempatan dengan bunga 2 kali lipat. Ini sebenarnya ada apa ini teman-teman? Mari kita bahas ya. Calon TKI sekarang harus hutang bank untuk pembiayaan penempatan dengan bunga 2 kali lipat kur 11% per tahun. Segini cuma biaya jadi TKI terbaru 2021. Biaya yang tadinya dibebankan kepada majikan pada 9 April lalu melunak menjadi 6 poin saja. Namun kabar itu hingga sekarang hilang ditelan bumi. Kini baru-baru ini BP2MI meluncurkan pembebasan biaya calon TKI, namun bukan bebas ditanggung negara, melainkan bebas jual aset di rumah karena diharuskan pinjam ke Bank BNI. Benny Ramdhani mengatakan pinjaman bagi pekerja migran akan diberikan di awal dengan bunga sebesar 11%. Pernyataan itu disampaikan Benny bersamaan dengan BP2MI dan Bank BNI yang meluncurkan program kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan pada Kamis 12 Agustus 2021 malam. Pinjaman ini diberikan justru di awal kepada pekerja migran Indonesia, sementara sebelumnya pinjaman ini diberikan di akhir masa kerja, kata Benny. Dalam sistem pinjaman TKI, bunga yang dipatok adalah 11% per tahun. Hal ini melebihi bunga kur kredit usaha rakyat yang hanya 6% per tahunnya. Selain itu, batas pinjamannya maksimal hanya 50 juta saja, berbeda dengan kur yang sampai 500 juta. Jangka waktu atau tenor juga cukup sedikit, di mana pinjaman pembiayaan TKI maksimal tenornya hanya 18 bulan saja. Hal ini banyak mendapat kritikan dari kalangan PMI. Hal ini seperti postingan PMI Hong Kong kontrak dalam laman Facebooknya. Pernyataan demi pernyataan, rundingan demi rundingan, meeting demi meeting yang kasak kusuk hingga yang terbuka, ternyata Anda adalah pecundang. Di tahun lalu Anda marah seolah memerah bahwa pihak terkait tidak mendukung ide Anda yang Anda anggap bagus, zero cost. Yang Anda maksud ternyata gagal total. Apakah Anda masih bertahan di kursi jabatan Anda? Tulisnya. Menurut Seringatin, program BP2MI ini tidak bisa sama sekali meringankan beban pembiayaan TKI, bahkan bisa menjebak calon PMI pada jeratan hutang dan pembiayaan besar, ujarnya dalam live hari ini. BMI Hong Kong meminta pemerintah untuk menurunkan biaya penempatan yang tidak turun, malah makin naik, dan juga bebaskan PMI dari jeratan hutang. Sebelumnya Benny Ramdhani, kepala BP2MI, pernah bilang bahwa calon PMI harus sampai berangkat tidak boleh mengeluarkan biaya sepeser pun. Ternyata yang dimaksud adalah dibiayai bank dan harus membayar cicilan seperti saat ini berjalan. Mungkin bagi Forma yang akan bekerja di luar negeri, hal ini akan bermanfaat, di mana selama ini biaya besar di bawah ini ditanggung TKI dengan jual aset. Namun mungkin kedepannya bisa mengandalkan bank tersebut. Berikut biaya terbaru jadi TKI. Biaya ini mungkin akan lebih tinggi di lapangan. Jadi ini ya, Taiwan, negara penempatan Taiwan berangkat biaya 38 juta yang dari Jawa, yang di luar Jawa 40 juta, bedanya 2 juta ya. Biaya penempatan Taiwan pada pemberi kerja perseorangan, Taiwan 27 juta, 28 juta. Wah, ini 10 juta bedanya ya. Saya juga nggak tahu ini. Taiwan pada pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan 40 juta, 45 juta kalau di luar Jawa. Kalau di Jawa 40 juta. Hong Kong, biaya penempatan Hong Kong 42 juta dari Jawa, 44 juta dari luar Jawa. Ini kalau ada keterampilan khusus nih 42 juta. Jepang 26 juta, 22 juta. Kalau memiliki sertifikat bahasa Jepang N4 22 juta.
Kalau belum mempunyai skill 42 juta. 26 juta kalau memiliki sertifikat bahasa Jepang dan belum memiliki sertifikat keterampilan khusus. Ke Korea Selatan biayanya 32 juta dari Jawa, 34 juta dari luar Jawa. Dan ini mendapatkan beberapa komen-komen juga. Masih mau makan keringat orang miskin? Apa Anda nggak mau lihat orang miskin bahagia atau sukses? Apa Anda waras? Kagak kasihan sama rakyat biasa ya. Nauzubillah min zalik. Dan bener, gila ini peraturan kerja ke luar negeri untuk tidak semua ke luar negeri itu tidak semua bernasib baik dan mujur. Coba pikir otak, jangan pakai perut, banyak hak-hak dan fasilitas BMI yang tidak didapatkan dari majikan. Katanya Pak Benny keluar dari jabatan gara-gara idenya nggak dipakai, tapi kok sekarang datang dengan ide lebih gila lagi. Wow, nasib imigran datang ke luar negeri nanti untuk memperbaiki nasib, malah diceki, ala yoyo. Apakah imigran perlu memberi makan para penjara? Bukankah yang kelaparan itu para imigran? Tapi kenapa imigran malah diperas? Semoga Pak Presiden membaca ide-ide bawahannya yang benar-benar terlalu. Memeras orang miskin, otaknya masih waras atau sudah gila? Di luar negeri apa kamu pikir enak? Dasar gila, bikin peraturan gila. Nah, itu tadi teman-teman semuanya ya. Saya sudah bacakan semuanya, dan kalau menurut teman-teman gimana ini? Ya, saya berharap dan kita semua berharap ya, semoga pemerintah dapat memberi solusi yang terbaik yang tidak membebankan kita semua.